Halo teman-teman semua, aku mau cerita. Hari ini aku apply visa di kedutaan Jerman dan ini baru aja selesai. Ini dia kedutaan Jerman di belakang aku, pagar ini. Bagi kalian yang mau tahu ya, ini di depannya ini, depan Grand Indonesia banget loh, dekat Bundaran HI. Nah, yang mau aku ceritain, go ride aku udah bersampai. Nanti lanjut cerita ya. Nanti aku ceritain semua gimana pengalaman aku masuk jam 1, selesai jam berapa? Jam 2 lewat seperempat. Ini dia. Excited banget, tapi it's okay, nanti aku cerita. Di sini masuknya dekat pokoknya yang ada itu. Halo teman-teman semua. Hari ini akhirnya aku bisa ngelanjutin buat video yang kemarin tentang aku di kedutaan. Ini sebenarnya udah tanggal 13 dan aku udah balik ke Bandung. Sebenarnya aku apply visa buat au pair di kedutaan Jerman itu kemarin tanggal 8 Desember. Ya, 8 Desember. Terus sebenarnya gimana ya? Aku banyak banget yang chat aku gitu, kayak nanyain gimana proses aku di kedutaan gitu, apa aja yang ditanyain, terus ada wawancara apa enggak gitu. Jadi kayak gimana sih prosesnya gitu. Jadi aku mau sedikit cerita sama teman-teman semua, jadi kayak sengaja teman-teman ada gambaran gitu kalau di kedutaan itu ngapain aja, apa aja alur yang harus dilewati gitu. Jadi seenggaknya nggak awam banget deh pas sampai ke sana, pas sampai di sana gitu. Yang pertama aku apply visa dulu. Aku apply waiting list itu didaftarin sama kakak aku. Jadi kita itu kayak bisa saling bantu-bantu deh gitu. Tanggal 26 Agustus sorean kayaknya gitu. Dan aku dapat konfirmasi email, aku dapat termin visa itu tanggal 10 November. Ya, lama banget gitu. Dapat konfirmasi email 10 November buat termin tanggal 8 Desember. Dan waktu itu proses pencarian GF memang agak sulit juga sih gitu, tapi udah ada yang nanya-nanya sebelum aku dapat termin gitu, tapi karena ada yang butuh absolver, ada juga yang butuhnya kayak cepet banget gitu, dan ada yang udah nanya-nanya tapi ya udah gitu, kayaknya nanti kalau kamu udah ada termin bilangin lagi ya gitu katanya. Ya udah, aku akhirnya pas udah dapat termin ada yang tertarik sama aku dan mereka ya udah, alhamdulillah aku dapat GF gitu. Tapi setelah tanggal termin aku keluar gitu, jadi buat teman-teman yang kayak kok aku nggak dapat GF ya gitu, ya memang berproses gitu, karena sekarang kan kalau GF kita belum dapat termin gitu, belum tentu juga kan GF-nya kapan nih bakal bisa datang ke Jerman gitu. Ya udah, jadi lanjut nih cerita tentang gimana aku di kedutaan Jerman, right? Aku datang dari Bandung ke Jakarta. Aku itu tanggal 8, terminnya jam 1 siang. Jadi yang jam 1 siang itu ada 2 orang, aku satu sama yang apply visa Ausbildung 1. Jadi siaplah abis subuh aku berangkat dari Bandung ke Jakarta. Aku pakai travel. Ya karena travel lebih dekat aku pakai Baraya, nggak iklan sih, cuman buat teman-teman yang dari Bandung kalau mau apply visa ke Jakarta gitu, bagusan pakai Baraya aja, kita nggak perlu antigen, terus murah meriah juga, dan yang paling penting itu dekat dengan kedutaan Jerman. Kita turunnya itu di Sarinah, jadi dari Sarinah ke kedutaan Jerman itu tinggal jalan aja. Ini sedikit tips dari aku ya, kalau kalian dari Bandung seandainya kayak aku gitu kan, mending kalian bawa baju ganti gitu biar kalian nggak kayak bau acem gitu kan. Ini aku dapat tips ini dari kakak aku, sebelumnya dia juga dari Bandung ke Jakarta, jadi dia yang ngajarin aku buat naik Baraya, turun di Sarinah, terus nanti kalian sambil nunggu terminnya gitu bisa ganti baju di mall sana, kan banyak banget mall, ada Grand Indonesia, Kuningan, Plaza Indonesia, Tamrin City, banyak banget pokoknya. Nanti kalian di cafe dulu nunggu, terus sambil lihat dokumen kalian lengkap apa enggak gitu kan, sambil makan juga, sarapan dulu.
Nah, terus nanti kalau udah dekat sekitar jam setengah satuan gitu, kalian boleh jam 12 atau setengah satu udah mulai OTW ke kedutaan, karena gedungnya itu buka jam 1 tepat kalau aku gitu kan, tapi tergantung jadwal termin kalian nanti. Jangan lupa ganti baju dulu di toilet supaya lebih rapi, lebih bersih aja gitu. Nah, terus sampailah kalian di kedutaan nanti. Terus ada dua pintu gerbang yang ini. Yang pertama yang ada satpamnya. Yang ada satpamnya itu kayak keluar masuk mobil gitulah. Yang kita nanti pas apel visa itu ada yang sebelah sananya. Nanti tanya aja sama satpamnya sebelah sananya gimana ya. Nggak jauh banget sih, cuman sebelahan aja, pintunya masih satu tempat di situ juga kok gitu. Yang ada tulisan Boschaftnya. Ini di video aku yang awal di pembukaan tadi gitu loh, yang di gerbang itu. Nah, jam 1 tepat gerbang dibuka, terus kita liatin surat undangan kita, email undangan kita, email kapan termin kita print itu, terus kita liatin ke satpamnya. Nanti satpamnya kayak gimana ya, disuruh kita masuk gitu kan, suruh kita masuk, terus barang-barang kita diperiksa semua, dimasukin kayak sistem di bandara gitu loh. Jadi nih tas nih, HP, powerbank semua dimasukin ke kayak scan gitu, terus nanti kayak dia yang di bandara dimasukin, pas dibaliknya nanti kita ambil lagi ada barang-barang kita, tapi HP aku diletakkan di locker gitu, jadi HP nggak boleh bawa masuk ke lantai 2, ke lantai yang di dalam. Terus karena aku bawa powerbank juga, diulang lagi gitu, jadi powerbank juga nggak boleh masuk ke dalam, jadi HP sama powerbank aku ditinggal di locker. Jadi nanti kita pas di sana dikasih locker kecil, kasih locker kecil, masukin HP sama powerbank yang ke sana, nanti kuncinya kita bawa ke atas gitu loh. Oh iya, terus di sana juga bakal diperiksa oleh satpam itu yang sesuai nggak nama sama emailnya sama tempat tanggal lahir kita gitu pas kita masuk itu. Kalau sesuai baru deh gitu kan. Mereka sebenarnya juga ada list siapa aja sih yang daftar termin hari ini gitu, yang bakal datang gitu. Jadi kalau nama kita ada di list mereka, ya udah sok gitu, nanti kita masuk. Soalnya aku pernah denger juga, nggak tahu di grup gitu kan, ada katanya yang terminnya udah datang ke sana nih, nyatanya nama dia nggak ada di list gitu, nggak tahu di cancel sama sistem apa gimana gitu. Nah, terus lanjutlah, aku bawa barang aku, dokumen-dokumen semua, tapi HP ditinggal. Aku naik ke lantai 2, terus lurus aja, terus sampai di lantai 2 nanti belok kiri, jangan langsung ke counter dulu, nanti kita lihat dulu pengumuman yang ada di meja sebelah kiri. Jadi itu kayak kosong banget tapi banyak di ruang tunggu gitu. Sebelah kanannya itu counter, sebelah kirinya itu kayak gimana ya, kayak meja informasi gitu. Jadi di sana kita bakal nyusun dokumen-dokumen kita dulu. Jadi kalau yang buat au pair nih, ini aja dokumennya, jadi kamu susun sesuai urutan gitu. Kalau buat Ausbildung ada juga, kamu susun sesuai urutan. Kebetulan yang di samping aku itu namanya Zu, dari Jakarta ya, Zu kalau nggak salah namanya. Dia mau apply buat visa Ausbildung, jadi kita berdua gitu kayak nyusun dokumen kita sesuai urutan yang ada di kedutaan. Nanti aku bakalan buat video tersendiri, video terpisah tentang dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian siapkan untuk pergi ke kedutaan. Dan aku udah kayak gimana ya, udah catat sesuai urutan yang ada di kedutaan. Nggak tahu nanti, pokoknya kalian udah siap-siap listnya kayak gini dari rumah, nggak tahu nanti tinggal cek aja di sana gitu, karena aku juga kayak gitu kemarin. Jadi kalau ada yang dikit-dikit salah atau udah berubah lagi peraturan dari kedutaan, kalian bisa kayak gimana ya, kalian bisa memperbaiki sedikit-sedikit aja gitu loh. Jadi sampailah akhirnya kita udah selesai ngurusnya, karena dokumennya itu ada yang asli 1, yang fotokopian rangkap 2 gitu. Jadi ada 2 rangkap. Dokumennya itu ada sekitar 14 yang aku secara sekilas ya, dokumennya itu yang pertama, ini sekilas aja biar nanti yang jelasnya nanti gitu. Yang pertama itu antrak atau FIDEX, yang kedua pasal 53, yang ketiga kontak of name. Kontak of name ini dari loket nanti, dari loket yang bagi. Terus yang keempat itu foto kita cuma 3 buah, tapi aku kayaknya diambil cuma 2 aja sama mbaknya, selebihnya dikembaliin. Pokoknya siap-siap foto untuk paspor gitu. Yang keempat itu motivation schreiben atau motivation letter yang pakai tanda tangan, pokoknya harus ditanda tangan deh gitu.
Ya pokoknya pakai ditandatangan. Yang ketiga, yang keenam itu Lebenslaufnya, atau apa sih namanya, CV kalian juga ditandatangani gitu. Yang selanjutnya itu ada Meldebescenigung. Meldebescenigung ini kalian harus pastiin ini udah yang teraktual dari GF kalian, jadi udah yang terup to date dan 6 bulan di 6 bulan terakhir gitu. Karena case aku kemarin, GF aku ini lagi ngurus yang baru tapi belum keluar gitu, jadi aku dibilang sama Mbak Loketnya ini harus diperbaharui. Ya udah aku nunggu lagi hari pertama itu oke semua. Di hari kedua tanggal 9 aku dibilangin sama Mbak Loketnya, di email sama mereka, kirimin Meldebescenigung yang teraktual gitu. Jadi aku lagi nunggu Meldebescenigung yang dari GF aku. Mungkin sebentar lagi bakal keluar karena masih proses pembuatan di Jermannya gitu. Doain aja mudah-mudahan lancar gitu. Selanjutnya yang ketujuh ada Enladung. Enladung itu surat undangan dari GF untuk kita ke Jerman. Selanjutnya Enladung udah tadi ya. Enladung yang ketujuh kan, yang ke-8 Meldebescenigung, yang ke-9 itu fotokopi paspor GF atau Personal Ausweis. Yang ke-10 itu Fragebogen. Ya, Fragebogen itu kayak list-list yang harus diisi sama GF gitu. Ini dari GF juga. Ada di grup bilang kayak fotokopi paspor GF sama Fragebogen itu nggak wajib gitu. Kalau menurut aku ya, menurut list yang aku lihat di kedutaan, itu memang ada di sana gitu. Aku nggak tahu wajib apa enggak, karena aku semua ngelengkapin dokumennya gitu. Dan kayak gimana, memang mereka ada di list yang harus kamu sertakan dokumennya ada di sana. Jadi aku nggak tahu, ada yang bilang wajib, ada yang bilang nggak wajib. Tapi karena disertakan di sana harusnya wajib dong gitu. Tapi aku nggak tahu gimana gitu sampai orang bilang nggak wajib gitu. Ada juga teman aku yang dia nggak nyertain Fragebogen, jadi ditanyain lagi nanti gitu. Selanjutnya itu Vertrag, yang ke-11 Vertrag au pair kita. Yang ke-12 itu sertifikat bahasa. Nanti kita bakal diliatin yang asli. Terus yang aslinya cuma dilihat aja sama kakaknya gitu. Terus yang ke-13 fotokopi paspor kita. Nanti yang asli juga bakal dilihat juga. Terus yang ke-4 itu versi Cerung. Nah, versi Cerung ini sebenarnya nggak ada di versi Cerung atau rangkaian versi Cerung atau asuransi kesehatan. Sebenarnya ini nggak ada di list yang ada di sini gitu. Tapi nanti kalau kamu udah ada rangkaian versi Cerung atau asuransi kesehatan, sertakan aja langsung sekalian. Karena apa? Jadi kamu nggak perlu ngirim lagi sama ke kedutaan nanti gitu. Jadi kayak kan kalau nanti kamu belum ngirim bakal diminta lagi sama kedutaan rangkaian versi Cerungnya gimana gitu. Jadi kalau kamu ada, lebih baik kamu dari awal udah masukin aja semua dokumennya gitu. Akhirnya yang dipanggil dulu siapa namanya, si Zo tadi yang buat Ausbildung jam 1 gitu. Nah aku denger nih, aku sambil ini masih cek dokumen aku udah sesuai urutan apa enggak gitu kan. Nah, terus aku denger ini si Zo ini kok ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya, aku bilang gitu. Ya aku tahu ada yang bilang wawancara, ada yang bilang enggak gitu. Tapi ya ini kayak gimana ya? Kayak masukin dokumen asli kayak ke tempat-tempat lain gitu loh, kayak nanyanya gimana gitu, terus dokumennya gimana, terus mbaknya yang nggak kayak yang tegang nanya enggak gitu, ya santai aja gitu loh. Jadi kayak gimana ya, jangan bawa panik banget. Awalnya sih aku memang deg-deg nanti diwawancara apa enggak ya, terus tanya apa enggak ya, gimana ya. Terus aku dengar Zo, ya udah aku zikir dalam hati, lancarkan gitu ya. Dan akhirnya si Zo selesai, itu memakan waktu berapa, ada setengah jam mungkin dia. Terus akulah sampai sana, terus masukin dokumen aku, mana dokumennya, terus dimasukin, terus semua. Dia mbaknya itu di balik kaca loket gitu loh. Dia mungkin ada sekitar 6 loket, tapi yang gunain itu cuma satu gitu, yang berfungsi. Mbaknya pakai headphone, terus pakai mic ngomong sama kita biar dengaran, soalnya kan kita di balik kaca ya. Terus mana dokumennya dimasukin semua, terus ditanya-tanya mau ngapain ke Jerman. Cuman tanyanya pakai bahasa Indonesia, sama sekali nggak ada bahasa Jerman, sumpah. Aku swear nggak ada sama sekali pakai bahasa Jerman. Dan aku kayak gitu. Padahal nih aku udah siap catatan nih dari awal. Aku harus ngejawab apa aja pakai bahasa aku harus jawab apa aja pakai bahasa Jerman gitu. Oke. Terus nanya, memang ada ditanya sama mbaknya mau ngapain ke Jerman. Oke, aku ke Jerman mau au pair. Terus mau au pair di mana, sama mbaknya ditanyain.
ini di Brunswick Hanover, aku bilang gitu kan. Nah, terus lagi ya, keluarganya gimana gitu. Oh ini, terus dia sambil lihat dokumen kan nanya-nanya aku, oh keluarganya single alleinziehender gitu, single mother ya. Iya, aku bilang kayak gitu kan. Terus anaknya ada berapa? Anaknya ada 3, aku bilang kayak gitu. Umur 4, 7 sama 18. Udah 18 mah udah nggak harus aku urus lagi gitu. Terus dia nanya kayak gitu aja. Terus yang lihat semua dokumen udah kayak gitu. Terus nanti ada disuruh isi kan, tadi ada dokumen yang ketiga, kontak of name itu kan, nanti disuruh ngisi itu sama kakaknya, sambil dia nanya-nanya meriksa dokumennya gitu. Terus ya udah sih gitu, sambil nanya udah itu aja yang ditanya. Terus pas aku isi yang visum antrak itu, yang kamu isi Videx kan, nanti yang pertama kamu bakal isi Videx gitu loh kalau kamu udah mau masuk kedutaan. Jadi aku ada salah isi, kayak gimana ya, ada pertanyaannya itu, apakah kamu akan mempertahankan tempat tinggal permanen kamu di luar Jerman. Dan aku salah checklist, aku buat 9 gitu loh, harusnya kan iya. Nah terus mbaknya bilang, ini aku mau kamu artiin ini, terus kamu jawabnya apa, dia bilang mbaknya. Terus aku artiin lah, dia ada bahasa Jermannya, ada bahasa Inggrisnya kan. Terus aku artiin, artinya apakah kamu akan mempertahankan tempat tinggal kamu di luar Jerman. Terus aku bilang gini, jawabannya kamu apa, katanya 9, aku bilang. Nah harusnya jawabannya gimana, kata mbaknya kan. Dia sambil senyum aja ngomong, oh iya ya, aku diem loading bentar kan. Iya gimana ya, harusnya kan aku pertahanin dong gitu, soalnya kan aku bakal balik lagi ke Indonesia. Terus aku sejenak, oh iya aku kan harus balik lagi ke Indonesia mbak, aku bilang gitu kan. Ya aku pertahanin dong. Nah kenapa jawabnya 9, kata mbaknya itu kan. Oh iya ya, berarti jawabannya iya, aku bilang gitu. Ya udah ini ubah lagi, kata mbaknya kayak gitu. Ya lumayan baik sih mbaknya, oke santai gitu. Ya udah di situ aja aku salah dikit. Nah terus ya udah diperiksa foto semua, dokumen lengkap gitu. Aku disuruh duduk lagi. Terus dipanggil lagi lah si Zoe ini lagi. Jadi berdua gitu. Pokoknya ganti-gantian gitu setelah dokumen kita lengkap. Nah, terus dia si Zoe ini kayaknya ada isi apa gitu, surat gimana. Terus ada sidik jari semua selesai. Setelah selesai dia terus nanti isi email sama nomor yang bisa dihubungin gitu. Email, nomor dihubungin supaya nanti gimana kita bakal dikabarin lewat sana oleh kedutaan gitu. Udah duduklah lagi si Zo ini. Duduklah lagi. Ya udah selesai punya si Zo ini kan. Dia udah boleh keluar. Nah, selanjutnya aku sidik jari tangan 4 gitu, terus jempol. Ya udah, terus lagi ya udah. Oh iya, tadi pas masukin semua dokumen kita bayar ini dulu, bayar visanya dulu 75 euro gitu sebelum sidik jari nih ya. Nanti mbaknya bilang sekarang jadi kurs euronya itu setiap hari berubah apa setiap minggu, nggak tahu aku. Pokoknya waktu kakak aku 2 minggu sebelumnya itu dia bayar 1.271 euro, dan sedangkan yang aku kemarin tanggal 8 Desember aku bayarnya 1.240 rupiah, 75 euro gitu. Jadi mungkin kursnya beda-beda terus sesuai perkembangan euro kali ya, kurs euro. Jadi ya gitu, selesai semua. Terus aku bilang sama mbaknya, nggak ada yang salah lagi kan mbak, aku bilang gitu. Iya nggak ada, udah lengkap semua dokumennya. Nanti gimana dikabari lagi lewat email, katanya kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya aku keluar, selesai. Aku ambil HP di locker, keluar semua, dan aku ya kayak gitu aja. Alhamdulillah semuanya berakhir gitu, kayak udah lega banget gitu, kayak gimana ya, akhirnya aku bisa gitu, dan berharap semoga visa aku lancar. Dan itu aja sih udah sebenarnya, jadi tinggal nunggu aja. Oh iya, dan kebesokan harinya tanggal 9 aku dapat email di kedutaan yang menggambarkan bahwa yang tadi itu Meldebeschendigung aku udah expired gitu. Jadi aku harus mengirimkan yang terbaru. Jadi aku harus nunggu lagi GF aku yang lagi ngurus ini udah dari 3 minggu yang lalu.
Jadi harus nunggu lagi dokumen itu dikirim dari Jerman, baru nanti kedutaan baru bisa proses visa aku gitu. Jadi kalau seandainya Belebesian Nigung aku ini udah jadi kayak gimana ya, udah jadi dari awal gitu, nggak perlu diperbaharui lagi, kata mbak-mbaknya visanya bisa jadi dalam masa 2 minggu sampai 3 bulan gitu, tergantung dari di Jermannya gimana gitu. Kalau kamu untung ya bisa sampai 2 minggu aja udah jadi, tapi rata-rata kata mbaknya 2 bulan gitu, ngambil masa 2 bulan diratain aja semua gitu loh. Jadi bisa yang udah sampai 3 bulan, ada yang sampai yang 2 minggu aja udah selesai, tergantung gimana proses di Jermannya. Jadi kita nggak bisa mastiin juga, tapi rata-rata itu 8 minggu kata mbaknya kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan doain aja visa aku cepat selesai biar aku bisa berbagi juga sama teman-teman nanti kedepannya apa aja gitu, perjalanan-perjalanan yang harus aku lalui selanjutnya. Jadi aku bisa sharing sama teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman mau nanya apa aja gitu, bisa DM ke aku di Instagram atau di WA juga, nanti Instagram aja. Setelah itu kalian bisa nanya, insya Allah kalau aku bisa aku bakal bantu jawab gitu. Karena gimana ya, aku kayak seneng aja berbagi gitu kan, kita sama-sama teman seperjuangan. Jadi aku pengen kita tuh kayak kompak gitu loh. Ya udah semangat gitu buat meraih cita-cita kita gitu loh. Banyak yang nanya-nanya sama aku, jadi aku kayak mikir gimana ya, aku nggak mungkin jawab satu-satu semua gitu. Jadi nanti yang ada DM yang lebihnya yang nggak ada informasinya di sini gitu, jadi bisa aku balas di chat, tapi meskipun mungkin lambat karena banyak yang ini gitu. Jadi seenggaknya aku bakal balas satu-satu deh gitu, bakal balas meskipun prosesnya lambat gitu. Jadi yang semua pertanyaan teman-teman yang ngechat aku gitu, yang belum aku sempat balas satu-satu, aku janji kayak gini nih, nanti aku cerita ya, aku lagi sibuk pindahan nih gitu. Kemarin teh aku kan di kampung Inggris, pulang dari Jakarta aku kampung Inggris, dan selesai ujian kampung Inggris teh aku pulang Kamis, Jumat selesai ujian, dan hari Sabtu pagi aku harus sudah keluar dari kampung Inggris kan. Ya udah, besok aku pindahan hari Sabtu ke ke kosan gitu. Jadi kayak masih capek hari Minggu gitu, masih ngawang-ngawang. Akhirnya baru hari ini bisa sempat buat video lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share videonya, karena aku rasa ini sangat bermanfaat buat orang-orang yang bener-bener mau ke Jerman gitu. Tetap semangat, pokoknya kalian pasti bisa. Dadah, cus, sampai jumpa di video-video aku berikutnya.